Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Absaini dengan NIM 200502002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap masyarakat seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Selanjutnya, gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencangkup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna-makna memadai di sini sangat berbeda dengan melintas bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Berdasarkan konsepsi tersebut, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan. Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Kesalahan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selama ini diterapkan memperlihatkan dengan jelas beberapa kekeliruan antara lain. Yang pertama, masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan karena pengetasan kemiskinan yang direduksi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Fenomena kemiskinan sangat beraneka ragam, tidak hanya meliputi dimensional ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan dimensi budaya dan dimensi struktural atau politik. Dalam konteks budaya, orang miskin diindikasikan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan lain-lain. Sementara dalam konteks dimensi struktural atau politik, orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakikatnya karena mengalami kemiskinan struktural dan politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial paling rendah. Ada asumsi yang mengatakan bahwa orang yang miskin secara struktural akan miskin dalam material atau ekonomi. Yang kedua yaitu lebih bernuansa karyatif atau kemurahan hati dibandingkan dengan produktivitas. Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang hanya didasarkan atas karitatif tidak akan mampu memunculkan dorongan dari masyarakat miskin sendiri untuk melakukan ikhtiar dan berupaya bagaimana mengatasi kemiskinan yang dihadapinya. Mereka akan selalu menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan pihak lain. Dengan demikian, jangan berharap mereka akan menjadi produktif. Padahal, program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi produktif. Yang ketiga yaitu lebih memposisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek. Masyarakat miskin diposisikan sebagai objek, yaitu kelompok yang dijadikan sasaran perubahan, bukan sebagai subjek yakni sebagai pelaku perubahan. Jika mereka diperlakukan sebagai objek, berarti menjadikan mereka sebagai manusia pasif. Seharusnya mereka dijadikan sebagai subjek, yaitu sebagai pelaku perubahan yang aktif terlibat dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan.
Selanjutnya yaitu pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator. Dalam penanganan kemiskinan, pemerintah masih bertindak sebagai penguasa yang kerap kali turut campur tangan terlalu luas dalam kehidupan orang-orang miskin. Tindakan seperti ini justru mengabaikan potensi atau sekecil apapun potensi itu yang dimiliki masyarakat miskin. Sebaliknya, pemerintah semestinya bertindak sebagai fasilitator, yang tugasnya adalah mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Paradigma baru mengenai identifikasi orang miskin lebih menekankan apa yang dimiliki orang miskin ketimbang apa yang dimiliki orang miskin. Potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial, serta berbagai strategi penanganan masalah atau coping strategis yang telah dijalankan secara lokal. Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan kurang efektif. Dalam realitasnya menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan belum membawa hasil yang maksimal. Kemiskinan semakin bertambah dan beban rakyat pun semakin berat saja. Sudah saatnya semua elemen bangsa ini ikut proaktif memikirkan solusi atas masalah kemiskinan yang bagaikan penyakit akut. Tidak hanya menghujat dan mencari siapa yang salah. Persoalan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Aparat pemerintah, mulai dari pengambil kebijakan hingga petugas operasional di lapangan, legislatif, media massa, serta komponen masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, dapat diidentifikasikan beberapa faktor yang menyebabkan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan itu tidak efektif. Selain kesalahan paradigmatik, penanggulangan kemiskinan di atas juga disebabkan antara lain, yang pertama, kurangnya koordinasi antar institusi yang terlibat dalam penanganan masalah kemiskinan. Adanya ketidakseragaman indikator kemiskinan, tidak validnya data kemiskinan, serta masih ditemukan indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dalam penyaluran bantuan program penanggulangan kemiskinan. Kurangnya koordinasi antar institusi ini yang menangani masalah kemiskinan tersebut menyebabkan pelaksanaan program berjalan lambat dan cenderung sendiri-sendiri. Masing-masing institusi melaksanakan programnya sendiri, sehingga efektivitas program penanggulangan kemiskinan tidak tercapai. Sudah saatnya pemerintah sebagai pengambil kebijakan menciptakan suatu program yang terintegrasi dan saling bersinergi dalam menangani masalah kemiskinan. Yang kedua, pangkalan data jumlah penduduk miskin masih lemah. Pangkalan data yang berfungsi sebagai data dasar bagi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan belum mampu menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tidak adanya sinergisme program penanggulangan kemiskinan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sebagai akibat dari masih adanya ego sektoral dan tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi antar satuan kerja perangkat daerah. Dalam struktur kewenangan pemerintah sekarang, ujung tombak penanggulangan kemiskinan adalah pemerintah daerah. Pemerintah pusat lebih berperan dalam proses fasilitasi dan asis guna mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan. Untuk mewujudkan efektivitas pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dengan dukungan aktif para pemangku kepentingan, diperlukan perbaikan sistem koordinasi melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Yang terakhir, yaitu program penanggulangan kemiskinan masih diwarnai adanya indikasi KKN dalam penyaluran bantuan untuk keluarga miskin baik oleh oknum aparat maupun oleh masyarakat sendiri. Hal ini tentu saja menyebabkan program penanggulangan kemiskinan menjadi salah sasaran. Alih-alih mengurangi beban masyarakat miskin, program tersebut justru sering memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Peranan masyarakat, LSM, legislatif, media massa dituntut untuk lebih aktif dalam pengawasan pelaksanaan program, sehingga kebocoran yang selama ini terjadi bisa dikurangi atau diminimalisir.
Strategi kebijakan yang seharusnya diterapkan pemerintah. Beberapa kekeliruan pragmatik penanggulangan kemiskinan di atas, maka strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena kemiskinan itu adalah masalah yang bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi saja, melainkan juga memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan non-ekonomik. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan hendaknya juga diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan lain-lain. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, maka kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis. Yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas. Maka, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan. Peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja, serta informasi pasar. Yang selanjutnya yaitu melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu strategi pemberdayaan. Kelompok agrarian, populisme yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis, LSM, menegaskan bahwa masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri. Jika pemerintah mampu memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya. Oleh karena itu, jalan keluar yang diusulkan dalam rangka memberantas kemiskinan adalah pemberdayaan atau empowerment. Kritik terhadap implementasi kebijakan. Yang pertama, penentuan apa tujuan yang akan dicapai oleh program, siapa kelompok target, dan apa efek yang diharapkan dari implementasi program itu. Pemerintah seringkali menghendaki tujuan yang bertentangan untuk memuaskan berbagai kelompok sekaligus. Ketika tidak ada kesepakatan mengenai tujuan program dan kebijakan, maka studi evaluasi kebijakan akan diperhadapkan pada konflik kepentingan yang besar. Sejumlah program dan kebijakan lebih memiliki nilai simbolis. Program dan kebijakan tersebut tidak secara aktual mengubah kondisi kelompok target, melainkan semata-mata menjadikan kelompok tersebut merasa bahwa pemerintah memperhatikan. Selanjutnya, agen pemerintah memiliki kepentingan tetap yang kuat dalam mencoba apakah program yang diimplementasikan itu membawa dampak positif atau tidak. Yang selanjutnya, agen pemerintah biasanya memiliki investasi besar organisasi, finansial, fisikal, dan psikologikal pada program dan kebijakan yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, yaitu sejumlah studi empiris mengenai dampak kebijakan yang dikerjakan oleh agen pemerintah mencakup sejumlah gangguan terhadap kegiatan program yang sedang berjalan. Evaluasi program memerlukan pembiayaan fasilitas, waktu, dan pegawai yang mana agen pemerintah tidak ingin berkorban dari program yang sudah berjalan. Studi dampak kebijakan seperti halnya sejumlah penelitian membutuhkan dana untuk membiayai. Sekian hasil video yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.